Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjut ke pembahasan materi mengenai macam-macam fungsi. Jadi di sini seperti yang sudah saya sebutkan pada peta konsep kemarin ya. Jadi macam-macam fungsi yang akan kita bahas kali ini adalah fungsi linear, kuadrat, kemudian fungsi rasional. Nah, tetapi untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai satu fungsi terlebih dahulu, yaitu fungsi linear. Nah, sebelumnya coba perhatikan bentuk umum dari fungsi linear. Coba kita ingat-ingat kembali ya, karena pada semester 1 lalu kan sudah saya jelaskan juga mengenai fungsi linear itu sendiri, dari bentuk umumnya, kemudian cara menggambar grafiknya, kemudian cara menentukan sebuah fungsi dari grafik yang diketahui. Nah, itu silakan bagi yang sudah lupa bisa dipelajari lagi. Nah, di sini untuk fungsi linear yang akan kita bahas adalah bagaimana cara kita menentukan sebuah domain dan range dari suatu fungsi linear. Nah, yang pertama adalah bentuk umum dari fungsi linear, yaitu ini ya, fx sama dengan ax plus b. Jadi yang namanya linear pasti nanti grafiknya itu lurus. Kalau grafiknya lurus, maka fungsi yang didefinisikan itu paling tinggi adalah variabelnya x berpangkat 1. Jadi kalau pangkatnya lebih dari 1 itu sudah bukan linear lagi. Nah, sebagai contoh ini, fx sama dengan 2x plus 2, atau fx sama dengan min 1 per 2x, atau fx sama dengan 4 min 1 per 3x. Yang penting di sini tuh ada variabel x, di mana variabel x-nya itu paling tinggi berpangkat 1. Nah, sekarang cara menentukan domain dan range grafik fungsi linear. Jadi di sini disediakan domain untuk yang pertama ya. X sedemikian sehingga X anggota bilangan real, atau ketika kita tuliskan ke dalam bentuk notasi interval itu seperti ini, dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Maka nanti grafiknya itu akan berbentuk seperti ini. Nah, panjang. Jadi ke kiri itu akan terus dan ke kanan akan terus, ditandai dengan tanda panah di sini. Dan perhatikan, ingat-ingat lagi ya, di dalam sebuah grafik itu kan terdiri dari X, Y, di mana X-nya itu adalah menyatakan domain. Makanya di sini penulisan domain dalam himpunan itu yang digunakan adalah variabel X-nya. Nah, nanti untuk range, jika ditanyakan range-nya, maka variabel yang digunakan dalam penulisan himpunannya adalah variabel Y gitu. Fokusnya ke variabel Y. Jadi kalau domain kita fokusnya ke variabel X yang terdefinisi dalam sebuah grafik di koordinat kartesius. Nah, sekarang yang kedua, di sini X sedemikian sehingga X kurang dari A untuk X elemen real. Jadi A di sini ini adalah sebuah bilangan. Oke, atau kalau kita tuliskan ke dalam bentuk notasi interval, itu kan X kurang dari A ya. Jadi batasnya yang paling kanan itu adalah A. Sehingga penulisan dalam notasi interval itu yang paling kanan adalah A. Ke kiri sampai menuju negatif tak hingga. Nah, perhatikan di sini. Tanda kurung pada batas kanan itu dituliskan dengan kurung bulat karena di sini A itu tidak ikut dalam penyelesaian domain. A itu tidak ikut domain, tetapi di sini yang ikut domain adalah nilai-nilai yang kurang dari A gitu. Jadi A itu hanya sebagai batas, tetapi A tidak ikut. Sehingga kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, kita pakai lingkaran tetapi bulatannya tidak penuh dan arahnya ke kiri ya, karena X kurang dari A. Nah, coba ketika yang contoh ketiga ini kalian akan bisa membedakan. X sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan A. Berarti kan di sini A yang sebagai batas kanannya dia juga ikut masuk ke dalam penyelesaian domain karena ini ada sama dengannya. Nah, kalau kita tulis ke dalam notasi interval, di sini batas kanannya atau A-nya itu kita menggunakan kurung siku, artinya A ikut penyelesaian. Jadi dari negatif tak hingga sampai A. Nah, kalau kita gambarkan, nih diawali dengan bulatan penuh ya, karena ikut ke kiri. Nah, sekarang yang keempat bagaimana? X lebih dari A, berarti kan batasnya di sebelah kiri adalah A, terus arahnya ke kanan. Nah, A-nya di sini tidak ikut domain, sehingga kalau kita tuliskan ke dalam notasi interval, A-nya menggunakan kurung biasa. Jadi, tadi dari kiri ya, bulatannya tidak penuh, menuju ke kanan. Nah, sekarang yang kelima. Yang kelima pun juga sama ya ini. Tetapi A ikut penyelesaian, jadi di sini bulatannya penuh, kemudian panahnya arahnya ke kanan.
Oke, sekarang yang keenam. Nah, X sedemikian sehingga X lebih dari A dan kurang dari B. Berarti di sini batasnya, batas kiri dan batas kanan itu ada semua. Nah, tetapi di sini A sama B tidak ikut domain ya. Jadi kalau kita gambarkan semuanya baik dari kiri maupun dari kanan itu adalah bulatan yang tidak penuh. Notasi intervalnya seperti ini. Nah, sekarang yang selanjutnya X lebih dari sama dengan A kurang dari B. Berarti batas kirinya dia adalah bulatan penuh ya, A-nya. Kemudian menuju B, B-nya tidak ikut, jadi bulatannya tidak penuh. Oke. Selanjutnya, di sini kebalikannya. Jadi yang penuh adalah yang B. Berarti A-nya itu bulatan tidak penuh. Kemudian menuju ke titik B, B-nya penuh. Dan yang terakhir, X lebih dari sama dengan A dan X kurang dari sama dengan B. Berarti A dan B keduanya ikut dalam penyelesaian domain, sehingga bulatannya kita pakai bulatan penuh semua. Dan notasi intervalnya diperhatikan ya. Jadi kalau ada sama dengannya, kurung yang digunakan adalah kurung siku. Jika tidak ada sama dengannya, maka menggunakan kurung biasa. Selanjutnya kita menentukan nilai fungsi. Jadi sebelumnya perhatikan dalam fungsi, misal di sini ada himpunan A yang anggotanya diwakili oleh X, kemudian himpunan B yang anggotanya diwakili oleh Fx. Nah, X dengan Fx itu dihubungkan oleh sebuah fungsi. Nah, dari ilustrasi tersebut ada dua hal yang bisa kita cermati, yaitu Y atau Fx. Ini Y atau Fx itu merupakan peta dari bayangan X atau merupakan nilai fungsi dari X, ditulis Y sama dengan Fx. Kemudian yang kedua, X. Nah, X itu merupakan prapeta dari Fx atau X merupakan prapeta dari Y. Jadi, prapeta dari Y oleh fungsi F itu dinotasikan sebagai F inverse Y. Itu muncul kata baru lagi ya, prapeta. Oke, untuk lebih jelasnya di sini ada contoh. Diketahui Fx sama dengan 3x plus 1. Nah, sekarang kita tentukan peta dan prapetanya. Di sini saya sudah mencontohkan satu variabel X yaitu negatif 2. Untuk X sama dengan negatif 2, maka kita temukan nilai Fx-nya, yaitu kita substitusi X ke dalam Fx-nya ya. X-nya kita ganti dengan min 2, sehingga didapatkan 3 kali min 2 ditambah 1, hasilnya sama dengan min 5. Nah, dari situ bisa kita simpulkan bahwa prapeta dari negatif 5, jadi dari hasilnya ini, prapeta dari negatif 5 itu dituliskan sebagai F inverse negatif 5 sama dengan negatif 2. Jadi kebalikannya, kalau peta itu F negatif 2 sama dengan min 5, berarti prapetanya itu F inverse min 5 sama dengan min 2. Jadi awalnya di sini yang di dalam F itu adalah variabel X-nya, kemudian didapatkan hasilnya. Nah, kalau ini kebalikannya, kalau pakai inverse berarti yang di dalam kurung ini adalah hasilnya, kemudian ini adalah variabel X-nya, seperti itu. Nah, sekarang kita coba untuk X sama dengan negatif 1 ya. Berarti di sini F min 1 sama dengan 3 kali min 1 ditambah 1, hasilnya berapa? Min 2 ya. Sehingga prapeta dari min 2 atau kita tuliskan dengan F inverse min 2 itu hasilnya sama dengan ini variabel X-nya, min 1. Nah, sekarang ketika X sama dengan 0 berarti F0 3 kali 0 plus 1 hasilnya sama dengan 1. Sehingga prapeta dari 1 atau kita tuliskan F inverse 1 itu hasilnya sama dengan 0. Sekarang untuk X sama dengan 1 berarti F1 sama dengan 3 kali 1 plus 1 hasilnya sama dengan 4. Sehingga prapeta dari 4
kita tuliskan F inverse 4, hasilnya sama dengan 1. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke analisis dari sebuah grafik fungsi. Dari grafik yang ditampilkan, kita tentukan 9 hal, yaitu mengenai fungsi, nilai X paling kiri, nilai X paling kanan, dan seterusnya. Nah, kita tentukan fungsi terlebih dahulu. Coba ingat-ingat kembali ya, cara menentukan sebuah fungsi jika diketahui grafiknya. Apakah masih ingat? Caranya seperti ini ya. Jadi, cara cepatnya kita ambil titik potong terhadap sumbu Y. Berarti kan ini. 3 kita kalikan dengan sumbu X. Berarti didapatkan 3X. Didapatkan 3X. Kemudian ditambah titik potong terhadap sumbu X kita kalikan dengan sumbu Y. Berarti 3Y, hasilnya sama dengan perkalian dari titik-titik tadi. 3 kali 3, 9. Nah, tetapi fungsi itu kan biasanya ditulis ke dalam bentuk Y sama dengan bla 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 gitu ya. Jadi dari bentuk ini kita buat dalam bentuk Y sama dengan, yaitu kita pindahkan ini. 3X-nya didapatkan 3Y sama dengan min 3X plus 9. Kemudian 3-nya pindah ruas, jadi Y sama dengan, ini semua kita bagi dengan 3. Didapatkan min X plus 3. Nah, sehingga fungsi yang kita dapatkan itu sama dengan adalah Y sama dengan min X plus 3. Atau kita tulis Fx sama dengan min X plus 3. Nah, sekarang dari gambar ini saya hapus ya. Coba kita tentukan untuk soal yang kedua, nilai X paling kiri. Jadi dari sini nilai X paling kirinya berapa kalau kita lihat dari grafiknya? Dilihat grafiknya ini kan dimulai dari sini ya. Sini ke atas. Nah, ini panah itu artinya dapat diteruskan sampai nilai tak hingga. Sehingga nilai X yang paling kiri itu ya sampai negatif tak hingga, karena itu kan panah artinya bisa diteruskan sampai bernilai tak hingga. Nah, sekarang nilai X paling kanan dari gambar ini, X paling kanan ada di batas ini ya, ini batasnya ada di 7, berarti nilai X paling kanan itu 7. Sehingga batas-batas nilai X kalau kita tuliskan itu adalah X lebih dari negatif tak hingga kurang dari 7. Batas kirinya itu negatif tak hingga, batas kanannya 7, tetapi di sini tidak pakai sama dengan ya, karena ini kan bulatannya tidak penuh, berarti 7 tidak masuk penyelesaian. Nah, sehingga daerah asal atau domainnya, domain fungsinya ya kalau kita tulis, itu menjadi sebuah himpunan X sedemikian sehingga kita tulis batas-batasnya ini lagi. X lebih dari min tak hingga, X lebih dari min tak hingga kurang dari 7 untuk X elemen real, seperti itu. Nah, sekarang tentukan nilai Y yang paling rendah. Jadi nilai Y kita fokus ke ini, sumbu Y-nya. Y paling rendah itu berada di sini ya. Nah, dari titik awal ini kita tarik ke sumbu Y. Nah, dia ada di negatif 4. Kemudian nilai Y paling tinggi. Nah, ini kalau kita teruskan kan akan bernilai lurus terus ya sampai tak hingga. Kalau ke atas kan berarti tak hingga. Untuk kalau sudut pandangnya adalah sebuah sumbu Y. Kalau sudut pandangnya sumbu X semakin ke kiri, maka akan bernilai semakin negatif, negatif tak hingga. Nah, sehingga didapatkan batas-batas nilai Y, kita pakai variabel Y, karena yang ditanyakan adalah batas nilai Y. Jadi Y lebih dari min 4 kurang dari tak hingga. Nah, di sini Y-nya tidak ikut ya, min 4-nya tidak ikut karena bulatannya tidak penuh. Sehingga range-nya, RF-nya kita tuliskan Y sedemikian sehingga Y lebih dari min 4 kurang dari tak hingga untuk Y elemen real. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Ya. Nah, ketika sudah paham, coba ini kalian tentukan ya. Coba kalian kerjakan sendiri. Nah,
itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi fungsi linier dalam cakupan materi menentukan domain dan range dari suatu fungsi linier. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.